kan insya Allah bakal tayang tuh di Hari Anak di bulan Juli. Dan ini menceritakan tentang sosoknya Kak Seto. Sosoknya Kak Seto. Iya, sosoknya Kak Seto. Jadi ya mungkin susahnya itu mencari sosok yang sama seperti kayak Kak Seto masih muda dulu kali ya. Oh, oke. Jadi yang di situ artinya mencari sosok Kak Setonya gitu Iya, ya di ini. gitu. Dalam sahabat anak Ya, ini. kan Jos ini kan Kak Seto masih kecil Kak. Oh, si Jos ini. begitu. Pas Iya. banget ya pakai kacamatanya ya. Misal ya. Ya Makanya kayak Kak pemeran Seto ya. utamanya yang waktu dia remaja itu si pemeran si Dilan Kak. Heeh. Itu pemeran utamanya. Oh, Iqbal oke. Ramadan. Iqbal Ramadan yang menjadi peran ininya, peran Iya, remajanya. iya. Oke, jadi yang dicari ini adalah peran anak-anaknya. Anaknya, iya benar. Oh, yang jadi untuk ini peran utama artinya Peran ya. utama, iya benar. Nah, ini kan tentunya bekerja sama dengan sahabat anak Kak Seto. Iya. Ini kan artinya mereka dari dunia perfilman ya. Benar Kak. Ini mau membuat film tentang apa sih sebenarnya? Dia itu tadi Kak, film ini tentang cerita Kak Seto masih muda dulu. Oh, oke. Cerita tentang hobinya. Oh iya, hobinya, tentang gimana dia bisa jadi seperti sekarang gitu Kak. Biografi lah gitu Kak. Oh, jadi autobiografi dari Kak Seto sendiri Iya, begitu benar. ya. Nah, jadi pencarian bakat ini dilakukan di mana saja? Di 4 kota, Jakarta, Bandung, Bekasi sama Palembang. Artinya 4 kota besar ya termasuk Iya, ya. benar. Dan itu banyak. Dari Palembang sendiri ada berapa banyak yang Kalau buat yang akhirnya sekarang tersaring? kalau buat sekarang yang masuk ke final casting itu kurang lebih 25 anak. 25 anak Iya, yang masuk 25 final orang. ya, Iya, final ya. benar, Kak. Nah, nanti dari 25 anak itu apa yang akan dilakukan? Nanti ada final casting lagi dan di sana tuh bakal terpilih hanya 5 anak yang dapat peran yang di sahabat anak itu per kotanya. Per kotanya 5 anak. Yang dapat peran inti lah Kak ya. Iya. Nah, tapi untuk yang sudah lolos final casting ini itu kabarnya dia sudah masuk semua, tapi perannya yang kita belum tahu apa gitu. Karena masih ada final Jadi casting artinya lagi. ketika mendapatkan dari ini ya, dari ini kan sudah tersaring 25. Ya, 25. 25 nih artinya mereka sudah siap untuk tentunya menjadi 5 ya. Ya, 5 besar ya benar. untuk dari masing-masing kota begitu Iya, ya. benar, Kak. Artinya masing-masing kota 5 besar, 20 orang ya. Ya, 20 Ya. orang tuh itu ikut casting tapi kita kan belum tahu peran apa yang bakal diambil. Bakal diambil Iya, yang belum tahu. benar. Yang sisanya Yang sisa 5 itu yang bakal dapat scene dialog. scene dialog yang ini ya. Iya, benar, Kak. Yang lainnya artinya peran pembantu lah kurang Iya, lebih gitu kurang ya. lebih gitu, Kak, benar. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tapi kita akan dengarkan dulu satu buah lagu pilihan berikut ini ya. Jadi untuk dodolor di mana berada kalau nak bertanya langsung diaturi bae. Ini anak-anak yang luar biasa ya. Ini juga tentunya potensi-potensi muda, sinias-sinias muda ya itu ya. Di mana mereka memiliki kemauan yang luar biasa untuk bisa berkembang ya untuk bermain film ya. Oke, kalau begitu kita hadirkan dulu ini dia Bujang Gadis Palembang. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk kesamaan.
kemajuan kota kita. Asa bagus untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bergejolak, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Dari itu payo bergejolak, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa, Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio nggak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak Mama. Oke, di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih di obrolan komunitas ya bersama anak-anak yang luar biasa ya, yang imut-imut dan cantik-cantik ya. Ada Arsi, ya Arsi. Ya. Kemudian ada Azahra. Halo. Iya, yang rada-rada galak tetapi imut-imut. Kemudian di sini juga ada Isal. Hai. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah tadilah sudah cerita banyak pokoknya gitu ya. Dan juga yang pasti Dodolor ada Mas Daniel sebagai owner dari Adinata Project dan Merta sebagai tim dari Adinata Project ya. Nah kita nak nanya lagi ke anak-anak ini yang imut-imut ini. Oke, ke Arsi dulu deh. Arsi, ketika kemarin audisi sulit enggak sayang? Enggak. Mudah ya? Mudah banget. Mudah banget. Wah, saya suka kata-katanya mudah banget ya Tuna ya. Oke, itu berperan sebagai Lin kemarin gitu. Iya. Itu perannya gimana nak? Ceria. Dialognya cerianya seperti apa? Cerianya tuh kayak ngajak main gitu. Oh ngajak main Isal gitu ya? Jos di situ ya? Josnya mau nggak diajak main? Bukan Jos tapi Oh siapa yang diajak main? Sani. Siapa? Shani. Oh Sani, ada peran Sani juga. Oh, oke, jadi Saninya diajak main. Iya. Oke, kalau Azahra sendiri, Azahra? Aku yang audisi kemarin casting itu aku berperan sebagai Lin. Lin, Menurut aku
susah. Agak susah. Yang satu ngomong mudah, yang satu agak susah. Agak susahnya di mana, Nak? Aku tuh yang agak susahnya agak gugup dikit. Oh, agak gugup dikit. Jadi agak gemeteran gitu. Iya. Iya. Tapi gimana caranya untuk menghilangkan rasa gemeterannya? Kalau Azahra? Ya kita diam aja gitu. Oh. Diam aja terus habis itu kita perkenalan jadi gugupnya hilang gitu. Oh, jadi berusaha untuk bisa untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan begitu ya. Oke, kalau Isal sendiri ceritanya gimana nih kalau Isal sendiri ketika casting kemarin gitu, gugup nggak? Agak gugup, lumayan. Agak gugup lumayan, karena kan berperannya sebagai Jos ya. Jos di sini Kak Seto masih kecil begitu ya. Iya. Oke, itu sulit nggak berperan sebagai Jos sayang? Lumayan. Lumayan. Apa yang paling sulit dari acting sebagai Kak Seto ataupun Jos? Agak apa ya? Agak gugup-gugup gitu aku. Oh, gugup-gugup. Nah, ketika gugup itu apa yang dilakuin, Nak? Aku. Ya. Saya kalau gugup kayak duduk diam, nggak ngobrol sama siapa-siapa gitu. Oh, nggak ngobrol sama siapa-siapa untuk bisa mengendalikan diri dulu ya. Kirain tadi kalau misalnya gugup tarik napas 3 hari gitu ya, ditahan gitu ya. Oh enggak ya. Oke, kembali lagi deh ke tentunya Mas Daniel sebagai owner Adinata Project tadi ya, yang bekerja sama dengan sahabat anak Kak Seto begitu ya. Ini sampai akhirnya bisa bekerja sama dengan sahabat anak Kak Seto itu ceritanya bagaimana? Itu tadi Kak, yang saya cerita di awal tadi kan. Iya. Ada beberapa orang yang mau casting ke Tangerang, ke Tangerang. tapi udah tutup. Di situ saya coba kontak yang rumah semut PH-nya, rumah semut, dan saya komunikasi sama dia. Bisa nggak kalau misalkan itu diadain di Palembang? Dia tanya kan, kira-kira bisa berapa katanya gitu kan? Berapa peserta yang bisa ditarik begitu? Saya bilang 50, target awal 50 cuma. Target awal 50. Ya, 50. Dan ternyata kan yang apa tadi saya sama Kak Uci tadi kan, sama Kak Uci, dan salah satunya si Arsi kalau nggak salah yang mau berangkat, si Arsi mau berangkat ke sana. Arsi mau berangkat ke sana. Oh, harusnya mau berangkat ke Tangerang audisinya. Si Arsi, tapi berhubung udah tutup, jadi Kak Uci kontak saya dan minta bantu saya untuk hubungin mereka gitu kan. Dan memang ya alhamdulillah mau mereka. Oke. Baik. Nah, kembali kepada Adinata Project ini sendiri kan, ini kan kalau kita ngomongin masalah sineas ya. Perfilman yang ada di Indonesia, di Kota Palembang kan mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat miris. Kita bangga nih, kita punya filmnya kita sendiri ya dibanding mungkin film-film luar gitu ya. Nah, tetapi ada juga kemirisan tersendiri ketika film-film ini kebanyakan bukan film yang anak ya. Karena banyak film-film sekarang ini film yang misteri, horor, kemudian yang banyak bercerita yang rada-rada nilainya sih agak kurang mendidik begitu ya. Tapi dengan adanya tentunya film Sahabat Anak Kak Seto ini kan menjadi sebuah momentum baru untuk anak-anak nih, anak-anak Indonesia ini punya punya kemampuan dalam bidang acting, itu bisa menumbuh kembangkan hal tersebut. Dan yang pasti ceritanya itu memang benar-benar untuk anak gitu. Benar, Kak. Nah, kira-kira yang menjadi ibarat kata yang menjadi tantangannya tersendiri gitu untuk tentunya dari cerita yang diperankan oleh anak-anak ini sendiri. Kalau dari tim Adinata sendiri menilainya apa nih? Ya kalau buat dari kita sebenarnya kita menyambut bagus lah Kak ya. Bagus ya. Nah, ya karena kan memang dari dulu film anak-anak itu udah jarang sekarang kan. Iya betul, lagu anak jarang, film anak jarang gitu kan. Makanya pas kemarin pas si Kak Uci itu cerita, Kak ini ada mau buat film anak, bantu dong soundingnya gitu kan. Makanya saya lihat memang kan kita kan dari kementerian juga udah diharuskan banyakin film anak dibandingkan film horor. Sekarang banyak film misteri Kak. Film misteri betul. Film misteri lebar. Makanya kemarin ya udah kita komunikasi dan alhamdulillah mereka nerima kita dan kita jalani gitu Kak. Dan sekarang kan memang kita lihat anak-anak di Palembang kan potensinya banyak. Potensinya banyak tapi bingung kan mau nyalurinnya gimana. Dan alhamdulillah ada kesempatan ini dan kita buka castingnya gitu kan. Oke, kalau Merta sendiri sebagai tentunya tim daripada Adinata Project ya. Ini kalau melihat tentunya casting yang dilakukan kemarin, kira-kira kalau menurut kamu gitu ya,
kan dengan banyaknya peserta yang ikut gitu ya. Iya. Kamu memiliki pemikiran bahwa kira-kira ke depan film-film anak ini bakal berkembang atau tidak? Ya pasti bakal berkembang sih. Mhm. Soalnya kayak wow, mereka banyak banget potensi. Potensinya. ya, Mhm. tapi tenggelam kayak itu. Nggak Oke. ada yang menyalurkan mereka. Mm-mm. Tapi Jadi kami arti- dari mm-mm. tim Adinata Project lagi buka private class. Oke. acting kayak itu. Nah, ini terkait dengan private class. Ini jadi penasaran Iya. kita gitu ya. Private Artinya class acting. acting ya. Iya. Artinya gini, artinya mereka dari sanggar-sanggar boleh ikut private class Iya, ini. boleh. Itu Ah. apa tersangkut 6 bulan manajemen kita. Oke, jadi artinya mereka yang punya keinginan untuk dapat private class itu bisa bekerja selama 6 bulan begitu atau Iya. seperti apa? Gini Kak, Heeh. kita buka kayak kursus lah ya mungkin Kursus ya, Kursus, heeh. kursus itu sama kita itu selama 6 bulan Mm-mm. dan itu selama 6 bulan itu nanti kita ini gali bakat Gali. si anak ini apa sih. Selain acting kita juga ada Mm-mm. nari, Mm-mm. ada MC-nya, Mm-mm. ada ininya apa? Ada acting. Acting. Pokoknya Mm-mm. semua yang di bidang seni gitu kan. Tapi Mm-mm. untuk sekarang kita utamakan untuk di acting Kak. Di acting ya. bener. Jadi artinya potensi melihat dengan semangatnya mereka, Iya. yakin bahwa potensi-potensi ini akan berkembang begitu Iya ya. bener. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin masalah tentunya bakat-bakat daripada anak. Mereka bisa ikut pelatihan ataupun mungkin kelas tadi ya. Iya, bener. Privat kelas ini tadi gitu kan. Itu untuk para pelatihnya gimana? Untuk para pelatihnya kita memang cari yang profesional ya. Profesional. Iya, untuk ini kan kita buka untuk 15 orang dulu pertama ini. Mhm. Alhamdulillah itu tinggal kurang 5 anak lagi lah Kak. Slot Baru yang bisa masih iya. slot yang masih Iya, masih untuk bisa artinya untuk buka kelas gitu ya. Iya benar. Aha. Dan ini untuk awal ini kita memang pakai dari Jakarta. Oke, Iya, untuk pakai yang dari Jakarta. latihnya begitu Iya, ya. dari Jakarta Mhm. dulu. Mhm. Paling 3 hari dia yang pegang, nanti untuk seterusnya balik Kita? lagi. Iya kita, tapi yang Balik profesional gitu. nantinya. Yang profesional ya. Iya. Oke, terkait dengan ini, dengan apa? Dengan mencari potensi begitu ya. Ini kan pasti orang tua nih, ibu-ibunya pasti sepakat ya, kepengen punya anak-anak yang bisa berkembang begitu ya. Nah, dengan adanya private class ini sendiri, kan ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah apa ya? Kalau kata kita tuh menjadi sebuah harapan baru. Iya. Nah, benar. begitu ya. Nah, ngomongin private class, ini adakah maksudnya dalam tanda kutip kita kan kembali kepada ini ya, pasti ada Kos ya. kos ya, Iya, begitu. benar. Nah, itu bagaimana? Ya kalau untuk privat kelas ini kan kita buka di harga 3.500.000 Kak. 3.500.000 Ya, itu untuk 6 bulan. Itu Oke. 6 bulan itu dalam artian 6 bulan untuk menggali bakat Iya. si anak. Dan untuk selebihnya itu dia sudah jadi member kita dan itu berlaku sampai anak itu memang masih mau bergabung sama kita. Masih mau bergabung. Iya. Oke, jadi kalau dia masih mau bergabung silakan Ya, Pak silakan, gimana, dilanjutkan Pak? begitu ya. Yang pasti kita selama 6 bulan itu kita gali potensinya dan kalau memang ada casting, ada lomba, ada audisi, kalau memang misalkan orang tuanya mensupport, kita arahkan anaknya. Oke. Ya di sini kita cuma untuk mengarahkan anaknya untuk jadi apa yang dia Yang dia inginkan. inginkan, Iya, bukan oke. memastikan anak itu harus jadi, bukan Kak? Oke, jangan sampai Iya, salah, iya, betul. bener. Karena kan bakat dan potensi anak tuh kan beda-beda Beda-beda, gitu bener, ya. Kak, bener. Ada yang mungkin karena ambisi dari orang tua yang tidak kesampaian dulu pengen jadi artis ke anak Bener, akhirnya. bener. Dulu orang tuanya pengen jadi apa nih kata orang model, Iya. nggak kesampaian akhirnya ke anak Bener. gitu ya. Makanya nanti jangan sampai kita sudah jadi sahabat anak Kak Seto, malah kita berurusan dengan Kak Seto, eksploitasi anak. Iya, jadinya. eksploitasi anak, betul. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, bener, Kak. Oke, kita kembali ke sayang-sayang aku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang imut-imut, talent-talent yang luar biasa gitu ya. Oke, kita kepengen ke Arsi lagi, Arsi. Arsi kalau mama sama papa sendiri dukung nggak nih Arsi untuk bisa jadi artis ataupun juga tentunya dengan bakatnya Arsi? Kalau papa sama mama dukung nggak? Dukung. Dukung. Dukungnya seperti apa sayang? Disuruh ikut latihan, ikut kelas atau seperti apa? Ikut kelas latihan. acting, latihan. Oke, latihannya di ini ya, di apa? Di sanggar tadi ya? Oke, baik, itu betul dukungan dari papa mama ya. Oke, kalau Isal sendiri Sal, Iya, didukung oleh papa sama mama? didukung sekali. Didukung sekali. Gimana bentuk dukungan dari papa mama nak? Ayo ikutin terus gitu yang Ah, lomba-lomba, ah. yang casting-casting. Casting. Sudah sering ikut lomba? Sering. Lomba apa saja nak? Fashion show, nyanyi. Oh, fashion show nyanyi. Kalau nyanyi udah pernah dapat juara belum? Pernah. Pernah juara berapa? 2, Juara 2. 3.
Wah, juara 2, juara 1, juara 3. Artinya memang benar-benar anak yang punya bakat ya. Oke, jadi artinya kalaupun misalnya disuruh acting ini, nyanyi bisa gitu ya. Suruh acting nangis, dicubit dulu baru bisa gitu ya. Enggak ya. Kalau Azhara sendiri sayang gimana kalau dukungan dari papa mama nak? Kalau kedua orang tua aku ngedukungnya kayak gini, Zahra kamu harus semangat ya nak, gitu. Terus aku belajar di rumah. Belajar di rumah. Oke, jadi belajarinnya di rumah ya. Iya. Tapi katanya tadi ikut sanggar juga. Iya. Di sanggar diajarin apa sayang? Diajarin nari. Nari aja. Oh, nari aja. Oke, kalau Azhara sendiri udah pernah ikut lomba-lomba nggak nak? Pernah. Lomba apa saja sayang? Nari, dance, mewarnai. Pernah dapat juara? Pernah. Pernah? Kalau nari pernah dapat juara 1, gotelan. Oh, gotelan ya? Iya. Harapan 2. Kayaknya masih banyak tapi lupa. Oh, banyak sebenarnya ya, tapi lupa ya, saking banyaknya prestasi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Oke, kalau Arsi sendiri, Arsi sering ikut lomba juga nak? Sering. Sering, lomba apa aja sayang? Lomba fashion show, mewarnai, dan menari. Dan nyanyi. Dan nyanyi juga. Oke, waktu ketika ikut lomba itu mama yang dukung ya? Iya. Jadi fashion show, menyanyi, menari, itu dilatih juga oleh mama atau Arsi latihan sendiri? Atau dari Dilatih. sanggarnya? Dilatih oleh mama juga? Iya. Mama pintar nyanyi? Hah? Iya. Iya. Oh, ternyata mamanya Arsi pintar nyanyi gitu ya. Jadi artinya anak-anak ini mungkin dari bakat orang yang tuanya juga sudah ada gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kita kepengen lagi ke tentunya Mas Daniel dan juga tentunya Merta ya. Dari timnya project yang bekerja sama dengan sahabat anak Kak Seto. Nah, kriteria yang menjadi penilaian utama dalam memilih peserta yang berpotensi untuk dikembangkan itu seperti apa nih Mas Daniel? Yang buat film ini Kak? Iya, untuk film ini. Kalau kriteria khususnya kita nggak tahu Kak ya. Iya. Karena kan yang tahu tuh memang dari produsernya. Berarti memang benar-benar script ya? Bener Kak. Karena memang kayaknya yang memang cari karakter yang benar mirip sama Kak Seto masih muda dulu kayaknya. Tapi untuk yang jelasnya saya kurang paham juga karena tergantung dari sutradara dan ininya kan. Dari sutradara dan ininya ya. Oke, jadi artinya tahunya mereka nanti dari 25 menjadi 5 itu kapan? Audisi selanjutnya? Ya pas ini setelah final castingnya Kak. Final casting jadwalnya belum tahu. Nanti kita informasikan lagi lebih lanjut ke merekanya gitu. Oh, tapi jadi dari 25 nanti di final casting lagi di Palembang juga? Kita usahakan di Palembang Kak. Karena kita lagi koordinasi sama merekanya. Mudah-mudahan mereka mau di Palembang gitu kan. Oke, dalam waktu dekat ya? Iya. Karena katanya bulan berapa? Bulan 6 ya? Filmnya bulan 7 Kak tayang. Bulan Kemungkinan akhir Februari udah syuting. Oh, akhir Februari sudah syuting. Artinya ya karena syuting kan panjang kan waktunya ya. 21 hari katanya. 21 hari. Siapkah kalian sayang-sayangku? Siap untuk menjadi artis? Siap, luar biasa. Oke, Merta. Nah, kalau untuk pengembangan bakat sendiri nih Merta ya. Latihan dan pelatihan seperti apa yang diberikan kepada tentunya anak-anak ini kalau kita kembalikan kepada kelas ya? Ya, Private class tadi. Nah, itu latihan-latihan seperti apa mungkin? Ya kalau buat sekarang Kak ya. Yeah. Kalau buat sekarang itu kita ajarin yang basicnya dulu Kak. Basicnya. Ya, basic. Setelah basic nanti kita lihat minat anak ini banyaknya kemana gitu. Dengan dia ada yang minatnya di penyanyi ini baru kita arahkan lagi di sana dan untuk lanjutan. Oke. Jadi yang pasti kita tuh yang awalnya kita kasih yang basic dan pengetahuan umumnya dulu. Kalau misalkan kayak di acting kan acting tuh gimana gitu kan. Iya. Dasar-dasarnya. Dasar-dasar daripada Iya, acting itu sendiri. bener. Nah, kalau ini pengen tahu nih Kak Lydia ke Zahra dulu. Zahra, kalau seandainya misalnya nih dapat acting ya, dapat acting nanti misalnya mana tahu nih kan entah Jos entah Zahra ataupun juga mungkin Arsi yang bisa dapat peran utama nih gitu. Iya. Kan ada yang namanya misalnya adegan-adegan yang kadang mungkin bisa oke, kita ceria. Kalau ceria tuh mudah nih. Yang sulit itu kalau nangis. Iya. Kalau nangis, kalau Zahra sendiri kalau seandainya disuruh acting nangis, apa yang dibayangin biar bisa nangis? Ngebayangin kalau bunda udah nggak ada.
Oh, Masya Allah ya. Jadi kalau ngebayangin itu maka itu yang akan membuat rasa sedih sehingga keluarlah air mata. Iya. Oh gitu. Kalau Arsi sendiri sayang, gimana Sama. caranya? Sama. Membayangkan kalau seandainya Bunda sudah Bunda tidak ada, baru itu akan membuat kalian menangis begitu ya. Iya. Nah, kalau Irsal, Sama. sama juga. Jadi kalau misalnya ini bayangin dulu Mama nggak ada gitu ya. Jadi Iya. baru bisa keluar air mata. Iya. Sedih gitu ya. Tapi nggak bayangin misalnya dibully teman atau dicibit teman nggak ya? Nggak ya. Oke. Baik, oke. Kita lanjut kembali tentunya sudah kurang lebih 45 menit ya lewat dari jam 9 paginya. Nah, kita kembali ke Iya, kita kembali ke Merta dulu nih. Merta, tentunya ada tantangan ya dan juga prestasi. Tantangan yang paling sering dihadapi dalam membimbing anak-anak ini seperti apa? Apakah agak-agak bandelkah anak-anaknya atau seperti apa nih? Karena kan ini kan bagian dari tim gitu ya. Selama audisi casting Iya, ya tantangannya sih nggak banyak ya. Paling ya nyuruh mereka aktif kayak gitu. Oh, mereka suka nggak tertib ya? Enggak. Ya, Azahra ya? Tertib nggak kira-kira? Nyusuni data-data mereka kayak itu ada yang kurang. Oh gitu, itu yang menjadi kesulitannya ya, karena mereka kan masih anak-anak ya. Jadi artinya kita juga kan nggak bisa kalau misalnya nanti kata ini tadi Mas Daniel tadi eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak lagi nanti kan, malahan terkasus jadinya ya. Oke, nah oke, kalau misalnya ini kan baru dua tahun ya, pasti kan memiliki harapan tersendiri terhadap tentunya Adinata Project ini untuk tentunya ke depannya itu seperti apa begitu ya. Nah ini apa yang menjadi tentunya harapan tersendiri bagi perkembangan perfilman yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang dan juga pasti secara nasional, skala nasional itu seperti apa yang menjadi harapan daripada tentunya Adinata Project itu sendiri. Adinata Project pengen ya banyak potensi atau bibit dari Palembang ini tersalurkan untuk menjadi dari artis lah Kak ya gitu ya. Dan juga pengennya ya kalau saya sih pengennya tuh kita tuh bisa menyalurkan lagi hobi-hobi mereka Kak. Hobi-hobi gitu, mereka. Iya. Oke, kayaknya ada yang ingin bertanya. Kita ini dulu terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, iya, Cik Ita. Oke, Cik Ita diaturi nak bertanya dengan anak-anak yang luar biasa ini, potensial ini diaturi. Anak-anak yang sangat cantik dan ganteng. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter. Generasi penerus untuk perfilman kita ini. Silakan Cik Ita. Kita mau tanya ya. Sama siapa? Ada Azahra, ada Arsi, kemudian juga ada Ihsal. Kalau ininya ownernya nih ada Mas Daniel sama bagian timnya adalah Merta. Kita mau tanya sama Mas Daniel aja ya. Oke, Mas Daniel aja. Oke, silakan Mas Daniel. Silakan. Tadi kita tanya penayangannya. Saya dengar tadi ada penayangannya bulan 7 kan? Bulan 7 film itu insya Allah ya. Insya Allah bulan 7. Penayangannya itu di mana? Di televisi swasta apa di TVRI atau di mana gitu? Kalau tayangnya tuh kita di layar lebar mah. Layar lebar. Iya. Jadi di bioskop ya? Iya di bioskop. Jadi anak-anak ini bakal jadi bintang film gitu? Iya insya Allah. Saja yang kita tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Maita. Terima kasih Cik Ita ya. Sukses ya untuk anak-anak ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kata Cik Ita tadi bertanyanya katanya itu filmnya kapan dan di mana. Jadi sudah terjawab ya. Artinya ini film layar lebar ya. Yang menceritakan tentang keseharian kehidupan seorang Kak Seto. Ya, sehingga Kak Seto ini adalah yang kita kenal sebagai sosok yang sangat mencintai anak-anak dan menyayangi anak-anak dengan dunia anak-anak begitu ya. Oke, baik. Kita berlanjut kembali sudah tadi ada pertanyaan ya. Nah, kita kepengen mungkin
Ini sudah hampir ada di penghujung ya kebersamaan. Kira-kira ya, kalau untuk yang ini dulu deh, yang si kecil-kecil dulu deh. Kalian sebagai generasi penerus mungkin ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman yang pengen mengasah bakatnya itu seperti apa? Mungkin Zahra dulu silakan. Untuk kita teruslah berlatih, jangan putus asa. Oh, teruslah berlatih, jangan putus asa. Ya. Arsy, apa pesannya nih untuk teman-teman yang kepengen punya bakat kayak kalian gitu ya, pengen maju seperti kalian? Apa pesannya sayang? Belajar dan berdoa. Oh, belajarlah terus dan berdoa ya. Oke, kalau yang cowok ganteng silakan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu ya. Jadi pesan Isal jangan malu-malu kalau seandainya kita kepengen maju ya. Karena kalau seandainya kita malu-malu, kita nggak akan maju-maju gitu ya. Tetap mundur terus ya. Oke, sekarang kita ke Merta. Merta mungkin ada pesan sendiri nih Merta untuk para anak-anak atau adik-adik yang kepengen bisa mengembangkan bakatnya itu seperti apa gitu. Semoga adik-adik ini bisa dilihat dunia sih, kayak bermain film. Oke, amin ya, menjadi anak-anak yang bisa bermain film ya secara ini ya. Oke, kalau ini Mas Daniel sendiri. Ya kalau dari aku sih bener sih Kak, kata adik-adiknya, jangan lupa, jangan pernah bosan untuk berlatih, berdoa, dan selalu ikut kalau ada kayak audisi, casting, dan perlombaan. Dan yang paling penting satu pesan dari saya sih, semua itu nggak ada yang instan gitu aja sih. Ikutin prosesnya, jalanin, dan mudah-mudahan kalau memang kita sungguh-sungguh akan ada hasilnya Kak. Akan ada hasilnya tapi ya. Satu sih, kalau mau jadi artis, ya artis itu jangan dibayangkan enaknya. Artis itu capek, sulit, dan kalau mau jadi artis, kalau di Palembang tuh sulit. Ya artinya kalau mau jadi artis kan gini ya, artinya kalau mau jadi artis siap untuk stripping. Iya, siap. Siap untuk setiap saat, kalau seandainya ini harus syuting. Bener. Sehingga waktu belajarnya juga tentunya ini akan banyak, berpengaruh begitu. Nah, sebelum mengakhiri kepada yang kecil-kecil ini dulu. Kalau seandainya kalian kepilih nih, kepilih akhirnya bisa menjadi artis begitu ya, untuk bisa akhirnya bermain film di Sahabat Kak Seto gitu ya. Kan ini kan kalian masih sekolah gitu. Nah, Irsal dulu deh. Kalau Irsal gimana cara untuk membagi waktunya antara nanti sekolah dengan nanti kalau seandainya memang syuting sayang? Zoom. Melalui Zoom sekolahnya. Oke, jadi artinya bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah ya? Melalui Zoom gitu ya. Jadi tetap belajar ya. Cita-citanya apa kalau boleh tahu? Dokter. Wah, sip mantap dokter ya. Oke, kalau Arsy apa cita-citanya? Jadi guru. Oke. Kalau Arsy sendiri kalau seandainya kepilih nih jadi tentunya artis ya di Sahabat Kak Seto ini gitu ya. Terus harus syuting kan harus tiap hari nih sayang. Nah, sekolahnya gimana gitu kalau untuk membagi waktunya kalau Arsy? Kalau lagi sekolah. Ya, kalau sekolah misalnya kan syuting, ada waktu syuting, nanti harus syuting tapi di sisi lain harus sekolah. Kalau sekolah tuh belajar. Atau melalui daring? Melalui online. Oh, belajar secara online kayak zaman masih ini kemarin ya, Covid ya. Oke, kalau Azahra sendiri sayang? Kalau aku sama kayak Arsy. Sama kayak Arsy. Jadi artinya tetap harus belajar ya. Kalau Azahra cita-cita jadi apa? Artis. Wah, jadi yang ini dokter, ini guru, yang ini memang jadi artis ya. Jadi mau main peran antagonis? Boleh. Tahu nggak peran antagonis? Sedikit sih. Sedikit. Kalau peran antagonis itu kan peran yang kalau protagonis kan yang baik-baik gitu ya, kayak bawang putih gitu ya. Kalau misalnya yang antagonis itu bawang merah, yang perannya suka jahat-jahat, suka jelek-jelek gitu, suka yang ini. Pilih peran antagonis atau protagonis nih kalau kepilih? Kayaknya mau semua ya? Iya. Bisa? Bisa. Wah, ini tekad yang luar biasa. Oke, sebagai closing statement nih, mungkin Kak Daniel dan juga Kak Merta ya. Kalau teman-teman tadi udah yang kecil-kecil sudah ini punya dengan pesan-pesan mereka terhadap teman-teman. Nah, apa yang menjadi pesan dan juga harapan dari Kak Daniel dan juga Kak Merta terhadap satu proyek ini, kemudian juga tentunya terhadap keberlangsungan dari Adinata Project? Ya harapan saya ya semoga apa yang kita lakukan ini
berhasil Kak. Berhasil dan dapat bibit-bibit baru dari Palembang gitu untuk ke Jakarta sana. Ke Jakarta. Iya. Harapan Adinata Project ke depan ya semoga Adinata Project bisa terus berkreasi, membantu adik-adik dan orang tua untuk mengembangkan bakatnya dan ya sukses lah. Sukses ya terus ya Adinata Project-nya ya. Oke, kalau Merta silakan apa yang menjadi tentunya pesan dan juga tentunya harapannya Merta sendiri. Semoga Adinata Project bisa membantu adik-adik yang ada di Palembang ini terus maju, selalu berkreasi, mengembangkan bakat-bakatnya ya. Iya. Baik, oke lah kalau begitu sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Terima kasih banyak sudah hadir tentunya di studio Pro 4 RRI Palembang di obrolan komunitas ya. Tentunya ini akan menjadi semangat baru bagi para generasi-generasi muda, anak-anak kecil yang kepengen ini bahwa sebenarnya sudah ada nih sahabat Kak Seto wadahnya dari Adinata Project yang bekerja sama dengan sahabat Kak Seto begitu ya untuk mengembangkan bakat-bakat potensi yang ada begitu ya. Jadi jangan takut kalau punya kemampuan punya ini silahkan dikembangkan begitu ya. Oke. Kita juga terima kasih Cek buat Cek Gaya udah ngundang kita di sini. Oke. Buat Dola. Sama-sama terima kasih banyak tentunya untuk tentunya perbincangan yang luar biasa ini yang bisa menginspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Amin, ya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri saja kebersamaan kita dalam perbincangan di obrolan komunitas kali ini. Di akhir perjumpaan, bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.